Halo semua, selamat datang di channel Nginyol. Channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Cekicrot. Bab 311. Hantu Mata Hitam. Formasi cahaya berwarna merah darah yang sangat besar menyelimuti bagian langit ini. Semua kekuatan Yuan di tanah ini dengan panik bergelombang pada saat ini, menyebabkan ekspresi siapapun yang melihatnya akan berubah. Bas-bas. Pembentukan cahaya darah menggeliat seperti mulut besar yang menyeramkan. Di bawah mulut besar itu ada bola cahaya berwarna hitam. Namun, di hadapan formasi darah yang kuat, bola cahaya hitam tidak terganggu sama sekali. Diam-diam melayang di udara seolah-olah tidak merasakan bahaya yang akan datang. Di bawah tatapan terbuka dan rahasia yang tak terhitung jumlahnya, Teng Sa menatap bola cahaya hitam. Beberapa saat kemudian, tubuhnya perlahan melayang ke atas, tangannya cepat seperti kilat saat mereka membentuk beberapa segel secara berurutan. Segera setelah itu, pilar cahaya Yuan Power yang sangat besar terbang keluar dari tangannya sebelum akhirnya memasuki formasi darah yang sangat besar di langit. Bum-bum. Setelah apa yang telah dilakukan oleh Teng Sa, pembentukan cahaya darah awalnya sudah agak mengamuk segera mulai bergolak keras. Lapisan demi lapisan cahaya darah dipancarkan, seperti awan darah saat mereka menyelimuti formasi hebat. Samar-samar, bahkan suara guntur bisa terdengar. 9 formasi iblis hitam misterius Yin, hancurkan. Teriak Teng Sa. Cahaya darah memenuhi langit. Di bawah cahaya darah, sosok Teng Sa seperti dewa iblis, dengan ekspresinya yang serius saat segel berubah. Jarinya tiba-tiba menarik dengan cepat, kekuatan Yuan dari tanah itu mengalir ketika cahaya darah yang bergejolak tanpa henti langsung berdesing, cahaya kilat yang cepat saat mereka membentuk pilar cahaya berwarna darah yang beberapa puluh meter besarnya. Dengan suara letusan, itu merobek langit dan tanpa ampun menghantam bola cahaya hitam di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Menatap pilar cahaya darah yang membawanya dengan energi yang sangat gila ketika dibombardir ke bawah, otot-otot Lindong tiba-tiba mengencang sementara tinjunya langsung mengepal. Ledakan. 2R. Di bawah tatapan Lindong yang tak berkedip, pilar cahaya darah praktis turun dalam sekejap, menabrak bola cahaya hitam. Pada saat dibombardir, bola cahaya hitam yang tenang dan tak bergerak akhirnya bergerak. Lingkaran cahaya hitam lemah perlahan menyebar dari dalam, memungkinkan pilar cahaya darah jatuh ke atasnya. Suara keras yang disertai dengan gelombang kejut yang sangat kuat menyebar dalam bentuk cincin, tetapi yang mengejutkan adalah bahwa lingkaran cahaya hitam yang tampaknya lemah tidak bergerak sama sekali di bawah pemboman sengit pilar cahaya darah. Hanya permukaannya yang sedikit bergelombang. Pemandangan ini segera menyebabkan banyak tatapan menjadi terkejut. Ekspresi berbagai faksi dan praktisi yang bersembunyi di sekitar Gunung Black Yin yang misterius tiba-tiba berubah. Apa sebenarnya bola cahaya hitam misterius ini? Ucap Teng Sa, untuk berpikir bahwa serangan sekuat itu pun tidak akan bisa mengacaukannya sama sekali, ucap salah satu praktisi. Harta apa yang diperoleh Cult Puppet mengerikan ini? Sungguh sangat kuat, ucap seseorang. Apa sebenarnya yang ada di dalam bola cahaya hitam itu? Dari penampilannya, itu bukan seperti barang biasa. Jika Cult Puppy Gasly diizinkan untuk mendapatkannya, kekuatan mereka pasti akan melambung, ucap seseorang. Bisik-bisik orang yang tak terhitung jumlahnya terdengar di malam hari. Banyak tatapan praktisi berkedip, jelas, hal misterius dalam bola cahaya hitam telah menarik perhatian mereka. Pemimpin sekte tidak percaya bahwa kekuatan gabungan seluruh Gasly Puppet Cult aku tidak dapat menghancurkan segel ini, ucap praktisi sekte. Di bawah tatapan penuh dengan wajah jelek di sekitar, ekspresi Teng Sa agak gelap saat dia menatap bola cahaya hitam. Segera setelah itu, sosoknya tiba-tiba tegak ketika tangannya menjangkau ke depan, langsung berubah menjadi 2 tangan Yuan Power raksasa, menyodorkan langsung ke formasi besar. 9 formasi iblis hitam misterius Yin, kekuatan 9 Yin, teknik 1000 pemusnahan. Ucap Teng Sa. Raungan keras yang membawa Yuan Power yang pantang menyerah jatuh seperti guntur saat bergemuruh di langit sementara formasi cahaya berwarna darah dengan keras bergetar.
Aliran ki dingin berwarna hitam tak berujung menyebar keluar gunung sebelum sepenuhnya terserap ke dalam pembentukan darah. Gemuruh. Formasi hebat itu bergetar dan tiba-tiba, langit dipenuhi dengan cahaya merah darah dan ki dingin berwarna hitam berkumpul, langsung berubah menjadi naga hitam besar berukuran 100 meter. Naga besar dikondensasi oleh kekuatan Yuan dari banyak praktisi kultus wayang mengerikan dan ki dingin dari bawah tanah Black Yin Mountain yang misterius. Dengan kekuatannya, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi awal akan merasa sulit untuk membentuknya. Mengaum, naga hitam itu terbentuk dan mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi ke arah langit. Segera setelah itu, tubuh raksasa itu berayun, dan melesat bagaikan sambaran petir hitam saat menghantam bola cahaya hitam di bawah. Saat tubuh besar itu bergerak, itu menyebabkan ledakan kekuatan Yuan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan ini tentu saja mengerikan. Bum bum bum. Dalam sekejap, naga hitam turun ke bola cahaya hitam. Kali ini, efek ledakan cahaya berwarna hitam tidak mencapai efek yang sama seperti sebelumnya. Dihadapkan dengan kekuatan tak terbatas yang terkandung di dalam tubuh naga hitam, riak-riak keras meletus pada efek cahaya hitam. Pada akhirnya, itu langsung meledak dengan keras. Haha, tidak peduli seberapa kuat segel itu, akan sulit untuk menahan kekuatan Ghastly Puppet Cult. Ucap Teng Sa. Ketika dia melihat efek cahaya meledak, para tetua di kiri dan kanan senang ketika mereka tertawa. Segel itu akan segera hancur. Ucap Lindong. Setelah melihat adegan ini, hati Lindong mengepal. Cih, bagaimana bisa begitu mudah, kamu meremehkan tetua mata hitam itu? Martin kecil hanya mencibir ini ketika Lindong cukup meremehkan kekuatan gabungan dari Ghastly Puppet Cult. Oh, ucap Lindong. Ketika Lindong mendengar ini, hatinya bergerak sedikit. Dia secara alami benar-benar mengerti betapa mengerikan tetua mata hitam itu. Segera, matanya terkonsentrasi, hanya untuk melihat banyak pola pada bola cahaya hitam yang mulai bergoyang. Mereka dengan cepat menembak dan berkumpul di atas bola cahaya. Dalam beberapa kedipan singkat, mereka benar-benar terbentuk menjadi hantu yang sebesar kepala manusia. Tetua itu, ucap Lindong. Ketika dia melihat hantu berukuran kepala, otot-otot Lindong tiba-tiba menyusut. Yang mengejutkannya, dia menemukan bahwa hantu yang duduk di atas bola lampu adalah sesepuh mata hitam yang dia lihat di dalam altar. Itu hanya sebuah gambar yang tidak lengkap yang ditinggalkan olehnya dan tidak memiliki kecerdasan apapun. Namun, itu sudah cukup untuk membuat Ghastly Puppet Cult sakit kepala. Martin kecil berkata dengan sadis. Sama seperti hantu tua mata hitam muncul, itu mengulurkan jari dan dengan ringan menunjuk ke naga hitam yang dengan cepat turun. Bang bang, saat jari tua mata hitam itu menunjuk, kekuatan yang sangat misterius mengalir dari ujung jarinya. Segera, naga hitam yang meraung mulai bergetar ketika tubuhnya benar-benar berubah menjadi pucat lalu menghilang dalam sekejap. Bahkan kekuatan Yuan yang kuat yang terkandung di dalamnya, tampaknya memiliki kehidupan yang diambil darinya saat menghilang. Ini, ucap Lindong. Lindong agak heran saat dia menatap naga hitam yang lenyap. Pada saat itu, dia memiliki perasaan seolah-olah kekuatan Yuan dari tanah itu telah mati di bawah jari si tua mata hitam. Bahkan kekuatan Yuan tanah bisa terbunuh, kekuatan menakutkan macam apa ini, ucap Lindong. Kekuatan maut, tetua mata belakang sebenarnya sangat kuat sehingga dia sudah bisa mengendalikan kekuatan maut. Mengontrol hidup dan mati dengan membalik tangannya, ucap dari suara yang kaget dari mulut Little Marten. Kekuatan maut, tanya Lindong tertegun. Dia belum pernah mendengar kekuatan semacam ini sebelumnya. Jangan terlalu memikirkannya. Kekuatan semacam ini bukanlah yang saat ini kamu harapkan. Bahkan praktisi panggung Nirvana tidak dapat menyentuh kekuatan misterius ini. Mungkin, kamu bisa mencapai langkah yang mencapai surga ini di masa depan. Martin kecil tersenyum dan menjelaskan. Lindong tertawa pahit. Memang, saat ini dia melihat praktisi panggung manifestasi sudah begitu kuat. Di matanya, tahap Nirvana sudah menjadi keberadaan yang legendaris, apalagi tahap misterius semacam ini yang mampu mengendalikan hidup dan mati. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia bayangkan, ucap Lindong. Memang ada seseorang yang membuat kerusakan. Tidak peduli seberapa kuat kamu, ketika kamu masih hidup, dalam menghadapi waktu, kamu hanyalah seekor semut, ucap Martin kecil. Di langit, tatapan gelap Teng Sa terkonsentrasi pada hantu tua mata hitam.
Dia mengerti betapa mengerikannya kekuatan yang barusan itu. Jika tubuh sejatinya keluar, dia akan bisa menghapus seluruh sekte wayang sadis dengan satu jentikan tangannya. Sayangnya, ini hanyalah gambar yang tidak lengkap yang telah bertahan bertahun-tahun. Ucap Tengsa. Saat ucapan Tengsa terdengar, lengan bajunya melambai dan tas Qiankun terbang keluar. 1.000.000 pil yuan murni terbang keluar dari tas sebelum dengan cepat larut menjadi yuan power yang melonjak, berubah menjadi kabut, yuan power tebal yang melayang di atas dan menyatu dengan pembentukan darah. Jumlah yang sangat besar, ucap Lindong. Menatap pemandangan ini, Lindong terkejut. Sekte boneka yang mengerikan memang salah satu dari 3 faksi teratas di Provinsi Great Desolate. Sebenarnya langsung menggunakan 1.000.000 pil yuan murni. Kemungkinan hanya beberapa faksi yang dapat dengan mudah mengambil jumlah seperti itu, ucap Lindong. Boom boom. Setelah menelan pil pure yuan sebanyak itu, formasi besar awan darah melonjak, mata berwarna darah raksasa benar-benar muncul di pusat formasi. Di bawah kilauan mata berwarna darah, kekuatan yuan dari tanah meledak di udara tanpa alasan, berubah menjadi gelombang-gelombang saat mereka menyebar keluar. Di sekitar Gunung Black Yin yang misterius, tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada mata besar berwarna darah di langit. Tanpa kecuali, wajah semua orang berubah menjadi pucat. Gelombang energi dari mata begitu kuat sehingga menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. Undulasi energi yang sangat kuat, ucap Lindong. Alis Lindong juga menyusut karena keheranan merasakan undulasi memancar keluar dari mata berwarna darah. Segera setelah itu, dia dengan hati-hati menekan auranya. Dia tahu bahwa jika mata berwarna darah menyinari tubuhnya, hari ini pasti akan menjadi bencana. Ucap Lindong. 9 formasi iblis hitam misterius Yin, mata darah 9 Yin. Teriak Tengsa. Ketika mata berwarna darah terbentuk, kepercayaan diri yang kuat muncul di hati Tengsa. Serangan ini cukup untuk memusnahkan praktisi tahap manifestasi awal. Meskipun hantu itu tidak diragukan lagi kekuatannya ketika masih hidup, itu sekarang hanyalah bayangan menyedihkan dan tidak lengkap dari dirinya sendiri. Ucap Lindong. Orang tua nakal, perhatikan bagaimana pemimpin sekte menghancurkan segel kamu. Teriak Tengsa. Keyakinan meluap dalam hatinya saat Tengsa melangkah maju. Jari-jarinya menari-nari ketika raungan kemarahannya terdengar. Mata berwarna darah raksasa di pusat formasi segera dibuka sebagai sinar cahaya darah merobek langit, dicampur dengan aura yang sangat mengamuk saat meledak maju. Bab selanjutnya, bab 312. Memecah formasi. Desir. Cahaya darah melintas di langit dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Lindong hanya bisa melihat sinar cahaya darah menyapu cakrawala, dan pada detik berikutnya, cahaya darah sudah mencapai tempat di atas hantu tetua mata hitam. Hancurlah, teriak Tengsa. Deru marah Tengsa bergema melintasi langit, samar-samar tampak seolah-olah dia adalah orang yang sudah gila. Untuk memecahkan segel, dia praktis menggunakan semua kemampuannya. Jika dia masih tidak dapat memecahkannya, operasi kali ini tidak diragukan lagi akan berakhir dengan kegagalan, ucap Lindong. Hasil seperti itu jelas bukan yang senang dilihat oleh Tengsa. Ucap Marten kecil. Cahaya darah turun saat hantu tua mata hitam itu mengangkat kepalanya. Tidak ada gerakan sama sekali dalam mata hitamnya yang setenang genangan air. Cahaya darah terpantul di mata hitam itu, sedikit memberi tetua mata hitam itu pandangan dingin. Tanpa mendapatkan restu dariku, kamu tidak dapat memiliki takdir simbol. Suara kuno dan kosong tiba-tiba perlahan terdengar dari mulut tetua mata hitam hantu itu. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, sekali lagi mengulurkan jari dan dengan ringan menunjuk pada cahaya darah yang tampaknya padat. Seperti yang ditunjukkan jari tua hantu hitam mata itu, warna abu-abu tampak seketika muncul di seluruh penjuru. Beberapa pohon besar yang rimbun dengan cepat mulai layu, seolah-olah kekuatan hidup mereka telah sepenuhnya tersedot. Selain itu, beberapa praktisi yang lebih dekat dengan Ghastly Puppet Cult merasa rambut mereka mulai memutih yang secara bertahap muncul di kepala mereka ketika kekuatan hidup mereka tampaknya memudar. Cepat mundur, teriak seseorang dengan panik. Perubahan mendadak ini secara langsung menyebabkan ekspresi tetua kiri dan kanan berubah tiba-tiba. Yuan power yang tangguh meledak dari tubuh mereka dan benar-benar melilit mereka saat sosok mereka buru-buru mundur. Ada ketakutan samar di mata mereka, mereka bisa merasakan kekuatan mengisap tidak jelas dari tubuh sesepuh mata hitam.
Di bawah kekuatan mengisap itu, kekuatan hidup mereka disedot. Para tetua kiri dan kanan secara alami adalah yang paling merasakan kekuatan yang menakutkan dari penghisapan kekuatan hidup semacam ini. Mereka agak tua dan sisa hidup mereka dapat dihitung dengan jari-jari mereka. Jika ada yang terperangkap, mereka kemungkinan akan berubah menjadi debu di tempat. Setelah melihat dua tetua dengan panik, kepanikan muncul di hati para praktisi wayang sakti. Untungnya, mereka semua elit dari Ghastly Puppet Cult dan tidak terlihat terlalu panik sementara mereka dengan cepat mundur dengan tertib. Bas-bas. Di atas gunung, pohon-pohon telah benar-benar layu sementara cahaya abu-abu muncul di ujung jari si tua mata hitam. Cahaya kelabu sangat tenang dan tidak mengeluarkan undulasi sedikit pun, tetapi menunjukkan hawa kematian. Tetua mata hitam itu menunjuk dan sekali lagi dengan ringan menyentuh sinar cahaya berwarna hampir seperti darah. Di hadapan cahaya darah yang cemerlang, cahaya abu-abu tampak sangat lemah, tampaknya akan padam jika seseorang berkedip. Namun, itu adalah cahaya yang sangat kecil, namun selama proses korosi, dengan cepat menyebabkan sinar cahaya berwarna darah meredup dengan kecepatan yang mengerikan. Warna keabu-abuan yang menyebabkan seseorang merasa putus asa dengan cepat menyebar di sekitar cahaya berwarna darah. Retakan. Saat cahaya keabu-abuan itu tersebar, retakan dengan cepat muncul pada sinar cahaya berwarna darah itu. Kemudian, sementara Tengsa dengan bangga berdiri di belakang, dengan cepat kekuatan tersebut meledak. Hanya dalam sekejap mata, serangan kuat mengerikan yang menghabiskan jutaan yuan pils murni itu langsung disingkirkan oleh hantu tua mata hitam itu. Selain itu, kali ini, setelah menghancurkan sinar cahaya berwarna darah, cahaya berwarna abu-abu tidak memudar, tetapi, malah dengan cepat menyapu ke langit, menembak ke arah mata berwarna darah. Bang bang bang, begitu mata berwarna darah dipukul, itu berubah menjadi warna hitam pekat. Mata perlahan-lahan terkulai ke bawah dan dengan suara letusan, akhirnya meledak menjadi debu. Selanjutnya, cahaya berwarna darah formasi hebat yang menutupi langit mulai meledak. Seluruh formasi hebat hancur berkeping-keping dalam sekejap. Celepuk. Saat formasi besar dihancurkan, kulit dari banyak praktisi kultus wayang mengerikan di bawahnya memucat dan mereka memuntahkan seteguk darah segar. Untuk sementara waktu, seluruh tanah diwarnai merah oleh darah segar. Jelas, mereka semua menderita karena serangan balasan. Mereka telah gagal, ucap Lindong. Tersembunyi di tempat rahasia, Lindong menatap praktisi Cult Puppet Ghastly terluka dan tidak bisa menahan napas. Segera setelah itu, dia dengan takut melihat ke arah hantu mata hitam tua yang berada di atas bola cahaya berwarna hitam. Itu hanyalah sisa-sisa yang tidak lengkap yang telah melewati ribuan tahun, namun, bahkan seluruh kultus wayang mengerikan tidak bisa melawan kekuatan yang terkandung di dalamnya, ucap Lindong. Lindong tidak ragu bahwa jika hantu tetua mata hitam memiliki sedikit kemampuan ofensif, sungai darah akan mengalir dan mayat akan ada di mana-mana. Hancurnya segel pembentukan darah menyebabkan banyak orang di luar kota wayang mengerikan pun terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa kekuatan gabungan dari seluruh kultus wayang sadis benar-benar akan gagal pada akhirnya. Malam menyelimuti daratan, tetapi bagian luar gunung Black Yin yang misterius sunyi senyap. Pada saat ini, tatapan banyak faksi dan praktisi dengan panik berkedip-kedip. Sekarang, bahkan orang bodoh akan tahu bahwa pasti ada harta yang sangat kuat di dalam bola cahaya berwarna hitam, atau yang lain, itu tidak akan memiliki segel yang menakutkan, bahkan Cult Puppet yang mengerikan tidak dapat membayar harga yang keterlaluan untuk memecahkannya, ucap seseorang. Harta karun semacam ini membuat semua orang tergoda. Meskipun mereka tahu bahwa itu sementara milik Ghastly Puppet Cult, masih gagal untuk menekan keserakahan di hati beberapa orang. Di depan harta karun yang kuat, bahkan kehidupan seseorang menjadi objek yang murah. Apalagi keagungan kultus wayang mengerikan sekarang, ucap seseorang. Sementara seluruh pegunungan terasa sunyi, Tengsa dikejutkan oleh pemandangan ini juga. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya kembali sadar dan menatap betapa mengerikannya hantu tua mata hitam itu. Untuk mematahkan segel, dia bahkan mengabaikan masalah menyelamatkan Teng Lei. Selain itu, dia bahkan menghabiskan lebih dari 1 juta pil yuan murni. Namun, pada akhirnya, dia pasti dipukul kepalanya dengan tongkat. Jika seandainya bukan karena fakta bahwa ia adalah seorang lelaki licik, ia tidak akan meraung tak terkendali seperti ini, ucap Lindong.
Bagaimana ini mungkin? Ucap Tengsa terkejut. Meskipun demikian, tubuh Tengsa sedikit bergetar. Setelah membayar harga sebesar itu, apakah dia masih akan berakhir dengan tangan kosong? Ucap Lindong. Saat ini, tetua kiri dan kanan berlari ke udara dan muncul di samping Tengsa. Mereka menatap hantu tua mata hitam yang melayang-layang di atas cakram yang bercahaya, sebelum mereka tanpa sadar tersenyum menyakitkan dan berkata, "Pemimpin sekte, sepertinya kita harus mengambil pikiran panjang tentang masalah ini. Sekarang kami telah mengungkapkan bahwa kami memiliki harta besar, itu pasti akan membangkitkan perhatian." Haha, Tengsa, aku tidak pernah menyangka bahwa kultus boneka mengerikanmu benar-benar memiliki harta karun seperti itu. Aku pikir kamu terlalu pelit. Harta yang sangat besar, jika kamu membawanya keluar untuk kita nikmati bersama, itu akan terpecahkan sejak lama. Maka, kamu tidak perlu menderita penghinaan hari ini. Ucap seseorang secara misterius. Sama seperti senior tua kiri dan kanan berbicara, tawa keras tiba-tiba memantul di udara. Kemudian, beberapa suara angin membelah muncul, sebelum 3 sosok muncul di udara. Ketiga tokoh ini semuanya berpakaian hitam. Yang di depan adalah seorang pria parubaya. Pria ini memiliki punggung harimau dan pinggang beruang. Kedua matanya berkilauan, sementara kilatan yang hebat mengalir samar di dalam. Sementara itu, aura yang sangat tangguh dengan kekuatan yang mendominasi terus-menerus muncul dari dalam tubuhnya. Berdiri di belakangnya, dua pria tua kurus yang sama semuanya tersenyum, sedangkan kulit di tubuh mereka gelap seperti baja hitam. Mulei, sekte iblis hebatmu juga ingin campur tangan dalam urusan Ghastly Puppet Cult. Saat dia menatap mereka bertiga yang tiba-tiba muncul, wajah Tengsa langsung gelap sebelum dia dengan dingin berteriak. Mulei, jadi itu sebenarnya kepala sekte iblis besar. Pria hebat itu sebenarnya adalah praktisi tahap manifestasi awal, ucap Lindong. Lindong menatap pemandangan ini, matanya terpaku. Tepat, semburat senyum muncul di wajahnya. Situasi ini semakin kacau. Namun, inilah tepatnya yang dia butuhkan, pikir Lindong. Haha, apa yang kamu katakan Tengsa, cult puppet mengerikanmu jelas tidak dapat menangani harta berharga semacam ini. Alih-alih membuang-buang efek kamu, mengapa kita tidak mempelajarinya bersama-sama, mungkin, kita bahkan mungkin menemukan sesuatu. Ucal Wuzong. Sementara pikiran berputar di kepala Lindong, tawa lain terdengar di langit. Dengan cepat, 3 sosok lainnya muncul di langit. Ketua Martial Alliance, Wuzong. Lindong menatap 3 sosok yang muncul saat senyum di wajahnya semakin lebar. Orang-orang yang muncul kali ini juga merupakan salah satu dari 3 faksi teratas Provinsi Great Desolate, Aliansi Bela Diri, dan kekuatan dari trio ini tidak sedikit lebih lemah dari Sekte Iblis Besar, ucap Lindong. Hanya dalam beberapa saat, para pemimpin dari 3 faksi besar top telah benar-benar tiba semua. Ketika dari kedua belah pihak tiba, bagian luar kota boneka mengerikan segera menjadi gelisah. Praktisi yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di tempat-tempat rahasia secara bertahap menunjukkan diri mereka dan melihat bola cahaya berwarna hitam dengan mata penuh dengan keserakahan. Setelah melihat adegan ini, ekspresi Tengsa dan yang lainnya berangsur-angsur menjadi gelap. Mereka jelas telah meremehkan daya tarik bola cahaya berwarna hitam. Tidak hanya menarik Sekte Iblis Besar dan Aliansi Martial, bahkan beberapa faksi dan praktisi lain telah menekan rasa takut mereka terhadap Sekte Wayang Sadis dan mulai menjadi gelisah. Haha, Tengsa, aku sangat ingin tahu persis apa yang ada di bola cahaya itu. Untuk benar-benar memiliki pertahanan yang kuat. Ucap Mulei lalu Sekte Iblis Besar tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu, matanya menyala ketika dia tiba-tiba mengulurkan tangan Yuan Power raksasa langsung membentuk dan meraih bola cahaya berwarna hitam. Deng cepat Mulei membuat modenya, kepala Martial Alliance, Wuzong, juga tertawa dan bergerak. Tangan Yuan Power raksasa lainnya terbentuk dan bergegas menuju bola cahaya berwarna hitam. Kamu berani, teriak Tengsa. Ketika dia melihat Mulei dan Wuzong membuat gerakan mereka, mata Tengsa langsung berubah menjadi gelap ketika raungan marah bergema di seluruh Ghastly Puppet Cult. Semua praktisi kultus boneka mengerikan dengarkan perintahku, siapapun yang berani menyentuh harta milik kultus boneka mengerikanku, maka bunuh tanpa peringatan. Teriak Tengsa. Raungan marah terdengar, langsung menambahkan niat membunuh mengerikan ke malam yang gelap, lalu bersambung.